Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pembahasan kita yaitu tentang motivasi berprestasi. Oke, tujuannya itu dapat memahami pengertian motivasi berprestasi serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Oke, sekarang kita tebak gambar dulu ya. Nomor 1, gambar apakah yang Anda lihat pada gambar di samping? Gambar apa yo? Ada gambar daun, ada gambar batangnya, ada gambar bunganya, ya kan? Nah, pertanyaan nomor 2, bisa nggak sih kamu menemukan gambar manusia di situ? Kira-kira ada berapa? Nah, ternyata jawabannya ada 2. Jadi kita bisa lihat kan di bentuk wajahnya. Nah, siapa yo yang jawabannya benar? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Oke, pengertian motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau energi untuk bertingkah laku secara terarah. Jadi motivasi itu ya dari diri sendiri, datangnya, usaha, keinginan, cita-cita, semua itu dari diri sendiri. Yang kedua, filosofi motivasi. Pada hakikatnya, motivasi diyakini sebagai hasil penguatan atau reinforcement. Contohnya, kalau dapat nilai bagus, maka pujian guru akan menambah motivasi belajar, ya kan? Kalau misalnya nilainya bagus, pasti dipuji sama guru, sama teman, sama orang tua. Nah, itu akan menambah kalian tuh jadi semangat, ya kan? Terus, dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif atau seorang yang baik adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Contohnya, kamu punya standar nilai matematika maunya dapat nilai 8 misalnya. Nah, ketika kamu dapat nilai 8, maka kamu pasti akan merasa puas dan nilai 8 itu dinilai baik oleh guru, oleh teman-teman, oleh semua orang. Oke, ada teori kebutuhan. Nah, kita dari bawah dulu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita apa? Makan, minum, rumah, uang, materi, dan lain-lainnya. Nah, kalau kebutuhan itu udah terpenuhi, maka kita naik ke kebutuhan rasa aman. Kita butuh rasa aman, tentram, kasih sayang, dan cinta. Dari siapa? Dari orang tua, bukan dari orang lain, dari orang tua, kakek nenek, saudara, kakak, adik gitu ya. Terus naik lagi kebutuhan sosial. Nah, kita tuh butuh juga bergaul. Kebutuhan sosial, bergaul, berteman, berkelompok. Pasti diantara kalian ada yang punya teman deket, ada yang sering mainnya sama siapa aja, geng-gengan kayak gitu, berkelompok. Nah, terus naik lagi ke kebutuhan harga diri, dimana ketika kalian berbuat sesuatu dan dihargai, maka kalian merasa kalian punya harga diri gitu. Kebutuhan aktualisasi, yaitu kebutuhan di mana semuanya sudah terpenuhi. Oke, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sebentar ya. Ya, sekarang masuk ke motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Secara umum, motivasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya, dorongan ingin minum, ingin bisa, dan ingin lain-lain. Nah, jadi intinya kalau intrinsik itu adalah
dorongan atau usaha atau keinginan, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik yaitu dorongan yang berasal dari luar. Dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Dalam praktik kedua motivasi tersebut harus dikombinasikan. Jadi, yang ekstrinsik itu intinya seseorang bertingkah laku kalau ada yaitu ada penghargaan ya. Contohnya kayak yang tadi udah Ibu jelasin, misalnya belajar yang giat dia dapat nilai bagus, nanti orang tua jadi senang, kita misalnya ditambah duit jajannya atau pokoknya dikasih reward lah gitu, atau penghargaan lainnya. Oke, next. Ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang. Yang pertama yaitu motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Yang kedua, karena ingin mencapai sesuatu. Yang ketiga, karena didorong oleh kekuatan dari dalam. Jadi seseorang punya motivasi itu macam-macam. Ada yang karena takut diomelin sama orang tua, takut nggak naik kelas misalnya. Jadi ngerjainnya harus tepat waktu, harus benar, harus bisa misalnya kayak gitu. Nah, terus apalagi ya? Yang didorong oleh kekuatan dari dalam. Contohnya yaitu keinginan dari diri sendiri. Karena kalaupun dia takut sama, misalnya takut diomelin sama orang tua atau takut nggak naik kelas, tapi dianya nggak ada dorongan dari diri dia sendiri, maka ya tugasnya nggak akan dikerjain gitu. Next, faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama adalah faktor individual, yaitu faktor dari diri kalian sendiri. Yang kedua, faktor dari lingkungan. Lingkungan itu apa aja? Bisa dari orang tuanya, dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanannya, pertemanan yang bagaimana yang bisa memotivasi kalian. Kalau misalnya lingkungan pertemanannya nggak bagus, yang ayo udah santai aja ngerjain tugasnya, maka motivasi berprestasinya ya nggak ada gitu. Faktor lingkungannya dibagi menjadi 3, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Lingkungan sosial yaitu tadi ya pertemanannya, pergaulannya. Lingkungan akademik adalah pertemanan maksudnya pertemanan untuk belajarnya, untuk secara belajarnya lah, secara otaknya gitu. Tanda-tanda orang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Sukses itu bukan dari nasib yang mujur, tetapi dari perjuangan. Jadi kalau yang punya kalau kamu berjuang lebih dari orang lain, maka insya Allah, maka apa yang kamu dapat, hasil yang kamu dapat, kesuksesan yang kamu dapat itu ya sesuai dengan perjuangan yang sudah kamu lakukan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Ya, jadi orang yang sukses itu bukan sekali mencoba tapi langsung sukses, tapi dia juga melewati kegagalan yang berkali-kali. Dia melewati jatuh bangun, rasa berputus asa gitu. Jadi kalau misalnya kamu gagal, kamu harus coba lagi, harus lebih baik lagi gitu. Jangan merasa gue sial nih hari ini, misalnya kayak gitu ya, semacam itulah. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif, dan penuh inisiatif. Jadi orang-orang yang punya sukses tinggi itu kreatif, pekerja yang giat lah gitu, rajin, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri,
lebih produktif dan penuh inisiatif. Ada juga orang yang nggak bisa diam, dia produktif. Yang dimaksud produktif itu bergerak tapi menghasilkan gitu. Nah, kebanyakan orang ada juga bergerak tapi tidak menghasilkan, malah membuang-buang waktu, membuang uang, membuang yang harusnya kamu bisa lebih bermanfaat, ini jadi nggak bermanfaat, jadi sia-sia gitu. Yang kelima, suka tantangan dan memilih tugas yang risikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Nah, jadi orang-orang yang punya kesuksesan tinggi itu rata-rata dia lebih suka yang tantangan. Jadi ketika tantangan yang pertama udah dilewati bisa, dia merasa tertantang untuk tantangan berikutnya gitu. Yang keenam, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Jadi setelah perjuangannya itu dilewati dan mendapatkan hasil, maka dievaluasi lagi nih, kira-kira yang harus diperbaiki di bagian mana. Misalnya, belajarnya jangan tiap kalau mau ujian aja, misalnya belajarnya dicicil tiap malam, diulang-ulang lagi, sehingga mungkin lebih mendapat nilai yang terbaik, seperti itu. Cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Tetapkan tujuan. Jadi kamu harus punya tujuan dulu. Tujuan kamu apa? Terus susunlah target yang masuk akal. Belajar menggunakan bahasa prestasi, belajar sendiri, cermat menganalisis diri, dan perkaya motivasi. Jadi intinya kalau kamu mau menumbuhkan motivasi berprestasi itu, yang pertama kamu harus menentukan tujuan kamu dulu. Lalu kamu cari cara-cara bagaimana untuk mendapatkan tujuan itu, bagaimana caranya untuk mendapatkan tujuan itu. Kamu atur cara belajar kamu atur waktu kamu, sehingga ya insya Allah kamu bisa mendapatkan apa yang sudah menjadi tujuan kamu. Dan perkaya motivasi itu ya pasti orang terdekat akan memberikan selalu motivasinya gitu. Ya, cukup sekian materi hari ini, semoga bisa diterima dengan baik. Kalau kurang jelas bisa bertanya lagi melalui WhatsApp. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.